Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jabal dari kelompok 6 akan mempresentasikan implementasi ODO pada SCM SIG Hospital. Nah, nanti kita akan membahas poin-poin inti, yakni sales, purchase, accounting, dan inventory. Nah, sebelumnya memastikan dulu ODO kita sudah siap diinstal. Selanjutnya, kita menentukan check of account. Fungsinya ini untuk melingkan satu akun dengan akun yang lain. Nah, setelah check of account selesai, langkah selanjutnya kita men-setting master product. Master data di sini salah satunya itu produk kategori virtual location. UOM ini terkait dengan unit terkecil seperti unit piece, botol, dan yang lain-lain. Kemudian master product, yang kelima master stock product. Ini berkaitan dengan stok produk awal. Nah, setelah langkah ini selesai, langkah selanjutnya kita bisa bertransaksi sales, purchase, dan nanti akan terrecord bersama accounting dan inventory. Mungkin kita masuk dulu ke ODO-nya dengan password admin, dengan email juga admin. Seperti yang kita lihat saat ini, kita masuk ke menu purchase. Mengapa purchase? Karena di settingan awal stok saya dikosongkan. Jadi sebelum kita melakukan penjualan, kita mengisi stok terlebih dahulu. Nah, dari data yang ada, kita mempunyai 4 vendor. Dexa, Sunbel, Kombipar, dan Paros. Nah, di sini kita menginput 4 vendor tersebut. Nah, cara inputnya ini di sini bisa purchase order atau yang di atasnya. Nah, purchase order ini itu langsung, tidak melalui penawaran. Setelah di-create, nanti selanjutnya kita akan terhubung. Setelah kita memesan produk, kita akan terhubung ke inventory. Nah, di inventory-nya ini fungsinya untuk meng-approve pesanan yang sudah dipesan. Nah, nanti akan masuk ke menu receive ini. Nah, setelah di-receive, barulah kita kembali lagi ke menu yang di sini. Nah, ini setelah di-receive. Nah, kita order, receive, nanti di-receive berapa. Nah, setelah di-receive, fungsi selanjutnya dari accounting ini, dia akan menginvoice-kan apa yang sudah kita pesan. Nah, itu fungsi dari menu purchase. Nah, kemudian setelah kita berbelanja di sini ya, di sini sesuai yang kita belanjakan sebesar 18 juta, di master data juga sama seperti di master data. Setelah selesai, kita melakukan pembelian, kita masuk ke menu penjualan. Nah, di sini kita masuk di Excel-nya, penjualan kita ada 42 item, yang terjual 42 item. Nah, sebanyak 21 item. Nah, di sini untuk sales, di sini dari Audrey sampai dengan Rani sama Sari. Nah, di sini semuanya sudah tercreate semuanya. Nah, caranya untuk order dari sini. Nah, setelah di order, nanti kuantitinya berapa, masuknya ke inventory juga. Kalau tadi pembelian di receive, kalau keluar barang itu kita di delivery order. Setelah itu kita validasi pesanannya berapa. Setelah diterima sesuai yang dipesan dengan customer, nah pihak gudang akan mengeluarkan. Nah, di sini di tim sales akan melanjutkan dengan cara seperti ini. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, jadi dipesan, di deliver, ini bagian inventory, meng-approve. Langkah selanjutnya oleh accounting, dilanjutkan dengan pembuatan invoice. Di sini ketentuannya dilihat dari payment-nya. Nah, bila untuk vendor, ini kita bikin ada yang 30 hari, ada yang COD. Rata-rata untuk penjualan, ini kan pasien biasanya langsung COD atau X00 langsung dibayarkan. Makanya di sini keterangan payment-nya immediately.
Nah, nanti pembayarannya sederhanakan transfer dan cash. Nah, untuk melihat transfer dan cash, kita melihat di menu akunting. Nah, di akunting di sini cashnya sekitar 19 juta. Kita coba lihat untuk cashnya apakah sesuai dengan master data dengan yang kita buat, implementasinya yang di Odoo. Nah, di sini sekitar 9.646 sekian-sekian. Nah, 9.646 sekian-sekian. Nah, ini jadi sama. Nah, untuk cash yang diterima. Nah, di menu bank ada transfer nih. Berapa dari nilai transfer? Nah, ini tidak akan sama. Kenapa? Karena fungsi akunting ini mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah, tadi pengeluaran ketika pembelian barang dikeluarkan. Pas waktu kita ada pembelian, nah itu menjadi pemasukan. Jadi plus minus menjadi sekian. Dan di sini ada balance GL. Untuk menjadi balance GL kita lihat dari menu di sini bisa dari sales, purchase dan lain-lain. Dan untuk secara keseluruhan journal entry-nya ini di sini kita lihat menunya. Nah, di sini patokannya itu bisa dari reference. Nah, kenapa dari reference? Nah, kita lihat jika out ini berarti stok itu keluar. Nah, otomatis itu dibeli oleh pasien. Nah, untuk stock in, kita belanja dulu awal-awal, kemudian itu adalah stok masuk. Ini ada kita beli dari vendor. Nah, di sini untuk modal awal, untuk kita masukkan modal awalnya itu 20 juta. Nah, nanti jika lebih detail lagi dari sales berapa, nah kita bisa lihat di sini. Accounting, sales, atau purchase-nya itu berapa, bank cash-nya berapa. Nanti ini detail ada di sini. Oke, untuk selanjutnya setelah sales, tadi purchase, sales, accounting. Nah, ini di menu accounting. Nah, accounting itu fungsinya mencatat pemasukan dan pengeluaran seluruh biaya yang terjadi di rumah sakit. Nah, setelah itu masuk ke menu inventory. Nah, ini di menu inventory ini kosong untuk melihat menu inventory di sini. Ini adalah summary-nya. Di sini ini summary-nya kita lihat di sini ada 3 item produk yang tidak habis setelah dijual. Nah, kita lihat bersama master data inventory. Di sini ada 6 item produk. Dan setelah ada penjualan, di sini tersisa 2 lansoprazole, ini zincnya 3, osafatnya juga 12. Nah, totalnya ada 17. Ini sama ya seperti yang di sistem. Ini summary. Jika kita klik inventory report, menyangkut stok yang tersisa setelah penjualan. Nah, jika fungsinya masing-masing untuk forecast inventory. Nah, untuk menentukan produk yang penjualannya yang banyak. Nah, produk yang penjualan yang mana? Nah, produk yang kosong yang mana? Nah, untuk pembelian ulang. Nah, untuk inventory evaluation, nah kita lihat di sini jika tadi inventory report itu hasil akhir, jika inventory evaluation itu lebih dirincikan lagi. Nah, barangnya lari kemana, masuk dari mana. Nah, ini kita bisa men-trackingnya dari inventory stock valuation. Nah, kemudian product move itu juga sama. Itu kita bisa men-tracking dari mana stoknya masuk, stoknya keluar dari mana. Nah, ini sesuai. Nah, nanti di masing-masing fungsinya ada bagian tersendiri, dan di akunting utamanya itu kunci paling inti. Nah, intinya invoice dibuat itu dipastikan terbayarkan. Nah, di sales juga bisa dicek penjualannya sudah terbayarkan atau belum. Nah, ini sudah diinvoicekan, sudah dibayarkan. Presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.